Halo, selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam. Saya tidak tahu kapan ibu akan nonton video ini. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman saya akan membahas beberapa hal mengenai penyakit tropis, mana video ini bertujuan untuk memenuhi tugas UTS daripada mata kuliah ilmu penyakit tropis. Nama anggota kelompok kami yang pertama ada saya sendiri, Kenneth Thompson Jara, dan ada teman saya. Kenalkan, nama saya Yolenta Alfiranau. Baik, tanpa memperpanjang waktu, saya akan langsung menjelaskan beberapa materi yang akan kami bawa. Tapi sebelum itu, saya telah membuat beberapa alat bantu yang akan saya gunakan untuk alat bantu saya dalam menjelaskan materi ke depannya. Alat bantu yang seperti ini alat bantu yang saya buat sendiri. Kemudian ini dan ini saya membuatnya menggunakan alat-alat yang saya punya. Oke, yang pertama saya akan masuk dalam penjelasan teori iklim tropis dan hubungannya dengan penyakit infeksi atau penyakit menular. Nah, pada penyakit tropis ataupun pada iklim tropis, hubungannya dengan penyakit infeksi menular yang pertama ada pada vektor. Nah, pada vektor ini seperti yang kita ketahui, yang pertama daerah dengan iklim tropis mempunyai dua musim, yaitu musim penghujan dan juga musim kemarau. Nah, dimana jika saya ambil contoh pada perkembangbiakan vektor nyamuk, maka kedua musim ini akan sangat membantu dalam perkembangbiakan, kemudian juga pertumbuhan daripada vektor nyamuk itu sendiri. Nah, contohnya jika curah hujan dan juga penyinaran matahari yang relatif panjang, maka akan mempengaruhi meningkatnya perkembangbiakan nyamuk dan juga nyamuk menjadi lebih masif. Kemudian yang kedua ada suhu udara. Pada suhu udara, seperti yang kita ketahui bahwa negara dengan iklim tropis seperti Indonesia ini memiliki suhu udara yang cenderung lembab. Jika kelembaban udara itu tinggi, maka daya tahan tubuh kita akan menurun, sehingga dapat mempengaruhi atau dapat meningkatkan kita terinfeksi pada penyakit. Kemudian sebaliknya, jika suhu udara itu tinggi, maka dapat meningkatkan daya tahan daripada bakteri, sehingga bakteri lebih mudah menyerang manusia. Kemudian yang terakhir ada ketersediaan air bersih. Pada daerah dengan iklim tropis, ketersediaan air bersih ini sangat berpengaruh jika terjadi musim kemarau panjang. Jika musim kemarau panjang datang, maka sumber air bersih akan berkurang sehingga mempengaruhi sanitasi. Baik, yang berikutnya saya akan menjelaskan mengenai masalah pada sistem pernapasan. Perbedaan antara tibi paru dan juga tibi ekstra paru. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian keduanya. Pertama yaitu tibi paru merupakan ataupun bisa disebut juga dengan tuberkulosis, merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis yang menyerang organ pernapasan khususnya paru-paru. Kemudian sedangkan TB ekstra paru merupakan penyakit infeksi juga, ini disebabkan oleh sama-sama disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Namun pada TB paru organ yang diserang bukan paru-paru, tapi organ seperti otak, kemudian juga kelenjar limfa, pleura, kemudian organ pencernaan dan juga kelenjar ataupun alat kelamin. Nah, dengan catatan bahwa TB paru ini sama-sama disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis, namun
dia tidak menyerang hanya lewat paru-paru saja, tapi bisa pada organ-organ lain. Namun ada kasus juga dikatakan bahwa jika seseorang tidak melakukan pengobatan secara lengkap saat dia menderita TB paru, maka atau tidak tuntas, maka bakteri itu tersebut akan bersembunyi atau bersembunyi pada sel-sel yang sebelumnya ada. Kemudian pada saat tubuh seseorang tersebut melemah, maka dia akan muncul kembali dan juga menyebar pada organ-organ lain seperti yang telah saya jelaskan di awal. Nah, untuk perbedaannya kemudian yaitu pada gejala yang ditimbulkan. Pada TB paru, gejala yang ditimbulkan yaitu spesifik pada organ pernafasan seperti sesak nafas, kemudian juga batuk yang berlangsung dengan cukup lama, yaitu sekitar 3 minggu lamanya, kemudian juga batuk berdarah, batuk berdahak, dan juga sesak pada dada. Sedangkan pada TB ekstra paru, batuk gejala yang ditimbulkan juga spesifik pada di mana bakteri tersebut menyerang organ, seperti misalnya pada organ pencernaan, maka gejala yang timbul yaitu seperti sakit perut, kemudian juga perut kembung, diare, konstipasi, dan juga darah pada feses. Perbedaan antara TB yang menyerang anak dan juga TB yang menyerang orang dewasa. Nah, seperti yang kita sudah ketahui di awal bahwa TB atau TBC merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis yang menyerang organ pernapasan, khususnya paru-paru, dan juga dapat menyerang organ lainnya. Perbedaan antara TB yang menyerang anak dan juga TB yang menyerang orang dewasa itu terletak pada yang pertama, yaitu pada tahap tahap perkembangan daripada penyakit itu sendiri. Terdapat 3 tahap dalam perkembangan penyakit TB, yaitu pada saat terpapar. Karena pada terpapar ini seseorang, yaitu keadaan di mana seseorang berada atau kontak dengan orang yang sudah terkena TB. Kemudian yang kedua itu infeksi TB. Nah, tahap ini merupakan tahap di mana bakteri TB tersebut sudah ada dalam tubuh, namun belum menyebabkan gejala spesifik daripada TB. Kemudian tahap penyakit TB yaitu tahap di mana seseorang sudah mengalami gejala aktif daripada TB tersebut. Kemudian perbedaannya yaitu pada anak, 3 tahapan ini akan terjadi pada saat beberapa minggu atau beberapa bulan saat anak terpapar TB ataupun terpapar Mycobacterium tuberculosis. Sedangkan pada orang dewasa yaitu membutuhkan bertahun-tahun lamanya untuk orang dewasa tersebut mengalami gejala. Mengapa seperti ini? Karena yang seperti saya sudah jelaskan di awal tadi, bahwa anak-anak memiliki sistem kekebalan tubuh atau imun yang belum terbentuk dengan baik, sehingga lebih mudah terserang bakteri tersebut. Sedangkan orang dewasa sudah sistem imunnya sudah terbentuk dengan baik. Baik, yang berikutnya yaitu perbedaan ISPA dan juga pneumonia. Jadi perbedaan keduanya itu, yang pertama ISPA merupakan penyakit yang menyerang saluran pernafasan, dan ISPA ini bersifat kompleks dan juga menyerang berbagai organ pernafasan dari hidung sampai ke paru-paru. Kemudian ISPA juga merangkum beberapa penyakit di dalamnya, karena seperti yang kita ketahui bahwa ISPA itu merupakan kepanjangan dari infeksi saluran pernapasan akut. Jadi di dalamnya terdapat beberapa penyakit termasuk COVID, kemudian juga pneumonia termasuk di dalam ISPA. Jadi pada intinya
ISPA itu merupakan serangkaian dari beberapa penyakit yang menyerang pernafasan, sedangkan pneumonia merupakan infeksi yang menyerang saluran pernafasan, terkhususnya paru-paru, yang menyebabkan paru-paru itu tersendat dan juga terdapat lendir di dalamnya. Kemudian gejalanya tentunya kalau ISPA itu banyak gejalanya karena merangkum berbagai macam infeksi dari saluran pernafasan, sedangkan pneumonia gejalanya itu adalah batuk berdahak, kemudian juga nafas yang tersendat-sendat, dan bakteri ataupun penyebabnya yaitu pneumonia. Mengapa kita Indonesia ini masih saja dilanda atau masih saja banyak yang menderita penyakit TB, bahkan kita Indonesia menduduki peringkat ketiga sebagai penyumbang penyakit TB terbanyak di dunia, sedangkan fakta bahwa kita merupakan negara tropis yang merupakan bisa dikatakan musuh alamiah daripada penyakit TB itu sendiri, yaitu bakteri tuberkulosis yang bisa mati hanya disebabkan oleh sinar matahari. Hal tersebut didukung bukan hanya karena sinar matahari ataupun kita negara tropis saja, tetapi juga disebabkan oleh beberapa faktor yang menjadi risiko untuk peningkatan penyakit TB, yaitu yang pertama ada faktor sosiodemografi, di mana faktor ini terdapat beberapa aspek di dalamnya, yaitu yang pertama ada usia. Usia yang rentan terkena dengan terinfeksi penyakit TB yaitu usia balita dan juga usia lansia, di mana pada kondisi ini imunitas belum terbentuk dengan baik dan juga imun seseorang sudah sampai pada tahap menurun. Jadi kedua situasi ini yang membuat resiko seseorang terkena TB menjadi lebih besar lagi. Kemudian yang kedua yaitu faktor lingkungan, di mana faktor seperti pencahayaan ini masuk ke dalam faktor yang berada dalam rumah, di mana jika jendela ataupun pintu tidak memungkinkan masuknya cahaya, maka akan beresiko. Pada pembahasan kali ini yaitu tentang teori pengendalian penyakit TB dilihat daripada perjalanan alamiah penyakit TB itu sendiri, di mana pada tahap-tahapannya itu kita akan melihat cara pencegahan ataupun pengendalian dan juga cara mengobatinya. Nah, pada perjalanan alamiah penyakit TB terdapat beberapa tahapan di dalamnya, yaitu yang pertama ada tahapan paparan, di mana tahapan paparan ini di mana fase di mana seseorang berada pada atau kontak langsung dengan orang lain yang menderita TB, di mana pada tahap ini waktu kontak, kemudian juga ataupun lama seseorang kontak dengan orang dengan yang terinfeksi TB ini juga merupakan salah satu faktor di dalamnya. Kemudian juga di dalamnya juga terdapat faktor seperti ventilasi, kemudian juga kepadatan, pencahayaan yang juga menjadi faktor pendukung dalam tahapan tersebut. Nah, pada tahapan ini kita dapat melihat bahwa pencegahan dapat kita lakukan yaitu dengan memperbaiki ventilasi. Kita buat dengan membuat dengan ukuran ventilasi sebenarnya yang cukup dengan luas ruangan. Kemudian juga pencahayaan kita dapat melakukannya dengan membuka pintu, kemudian juga jendela sehingga cahaya matahari dapat masuk, sehingga juga sirkulasi udara juga dapat berjalan dengan baik gitu.
Di sini saya akan membahas mengenai penyakit infeksi yaitu kusta dan polio. Yang pertama, kusta. Apa itu kusta? Di sini contoh gambar kustanya. Kusta adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium leprae. Kondisi ini terutama mempengaruhi kulit, mata, hidung, dan saraf perifer. Gejalanya termasuk bercak-bercak berwarna terang atau kemerahan di kulit disertai dengan berkurangnya kemampuan merasa, mati rasa, dan lemas pada tangan dan kaki. Kusta dapat disembuhkan dengan terapi sejumlah obat selama 6-12 bulan. Yang berikutnya adalah virus polio. Virus polio adalah virus yang termasuk dalam golongan human enterovirus yang bereplikasi di usus dan dikeluarkan melalui tinja. Polio menyebar melalui kontak orang ke orang. Ketika seorang anak terinfeksi virus polio liar, virus masuk ke dalam tubuh melalui mulut dan berkembang biak di usus. Ini kemudian dibuang ke dalam lingkungan melalui feses, di mana ia dapat menyebar dengan cepat melalui komunitas, terutama dalam situasi atau lingkungan yang buruk. Berikutnya ada penyakit mikosis. Mikosis adalah infeksi jamur yang dapat menyerang permukaan dan lapisan kulit hingga organ ke dalam tubuh manusia. Ini merupakan jamur penyebab mikosis, yang dimana mikosis menyerang orang dengan sistem imun yang lemah. Contoh penyakitnya ada panu, kurap, kandidiasis, dan otomikosis. Masuknya jamur ke dalam tubuh dapat melalui yang pertama luka kecil atau aberasi pada kulit, yang kedua melalui saluran pernafasan dengan mengisap elemen-elemen jamur seperti pada histoplasmosis, yang ketiga melalui kontak tapi tidak perlu ada luka atau aberasi kulit seperti golongan dermatofistosis. Hubungan kondisi iklim tropis dengan kasus mikosis masyarakat, yaitu iklim tropis di Indonesia dengan suhu kelembapan tinggi merupakan lingkungan yang baik untuk pertumbuhan jamur, sehingga diperkirakan insiden infeksi jamur cukup tinggi. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai penyakit menular seksual. Penyakit menular seksual tergolong dalam infeksi lokal dan sistematik. Infeksi yang terjadi dalam tubuh dapat bersifat lokal atau hanya pada bagian tertentu atau menyebar melalui darah sehingga menjadi bersifat sistematik atau mempengaruhi seluruh tubuh. Contohnya ada sifilis, gonore, chlamydia, LGV, granuloma, HPV atau human papillomavirus, HIV, hepatitis B dan C, dan herpes genital. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai window period. Window period adalah tahapan ketika kita sudah tertular HIV atau Human Immunodeficiency Virus tapi belum terdeteksi dalam darah. Periode masa jendela HIV atau window period HIV tergantung pada jenis tes HIV yang digunakan, yaitu yang pertama ada tes asam nukleat, bisa mendeteksi HIV 10-33 hari setelah terpapar. Yang kedua ada tes laboratorium antigen atau antibodi dengan penggunaan sampel darah dari vena dapat mendeteksi HIV 18-45 hari setelah terpapar. Yang ketiga, ada rapid antigen atau antibodi yang dilakukan dengan pengambilan sampel darah di ujung jari, biasanya mendeteksi HIV 18-90 hari setelah terpapar. Dan yang keempat, ada tes antibodi dapat mendeteksi HIV 23-90 hari setelah terpapar. Berikutnya, mengapa wanita dan penderita penyakit menular seksual lebih berisiko terinfeksi HIV? Perempuan atau ibu rumah tangga rentan terinfeksi virus HIV dan AIDS karena rendahnya daya tawar dan negosiasi dalam hubungan seksual. Faktor-faktor yang menyebabkan kejadian HIV dan AIDS pada ibu rumah tangga meningkat adanya kerentanan sosial budaya dan ekonomi seperti mentoleransi hubungan seksual di luar nikah, multipartner, dan ketergantungan finansial perempuan kepada lelaki.
Selain itu, perempuan merasa aneh bila harus berdiskusi seksualitas termasuk tentang kondom karena selalu mempercayai suami. Faktor berikutnya yaitu tertular perilaku beresiko suami dalam hubungan perkawinan seperti seks komersial dan narkoba suntik. Penyakit AIDS yaitu suatu penyakit yang ditimbulkan sebagai dampak berkembangbiaknya virus HIV atau Human Immunodeficiency Virus di dalam tubuh manusia, yang mana virus ini menyerang sel darah putih atau sel CD4 sehingga mengakibatkan rusaknya sistem kekebalan tubuh. Hilangnya atau berkurangnya daya tahan tubuh membuat si penderita mudah sekali terjangkit berbagai macam penyakit termasuk penyakit ringan sekalipun. Virus HIV menyerang sel CD4 dan menjadikannya tempat berkembang biak virus HIV baru, kemudian merusaknya sehingga tidak dapat digunakan lagi. Sampai saat ini, obat dan vaksin untuk menanggulangi AIDS belum ditemukan. Untuk itu, alternatif lain yang lebih mendekati dalam upaya pencegahan. Usia muda dan remaja merupakan individu yang paling berisiko untuk tertular penyakit menular seksual karena usia muda, remaja lebih mudah terpengaruh secara proporsional. Mengapa kasus HIV/AIDS tinggi dan belum bisa dikendalikan secara maksimal di Indonesia? Tingginya kasus HIV di Indonesia salah satunya disebabkan oleh perilaku seks bebas. Selain itu, hal tersebut karena masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang perilaku seksual berisiko, pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan, serta penyakit menular seksual. Menuntaskan epidemi HIV/AIDS di Indonesia menjadi sulit sebab tidak banyak pasien yang mau menjalani pengobatan dengan terapi ARV. Sekian hasil video presentasi kami mengenai ilmu penyakit tropis dan mikosis, penyakit menular seksual, dan penyakit saluran pernapasan. Terima kasih.